Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta Primrose Green Garden, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan berkelimpahan rezeki dan senantiasa bisa berbagi kepada orang banyak. Nah, kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana saya mempersiapkan asam amino asam amino super yang akan kita bikin pada kesempatan kali ini agar nanti tanaman kita ketika nanti baik di musim hujan ini maupun ketika nanti mulai kembali masuk di musim kemarau kita sudah punya persiapan berbagai amunisi karena di beberapa waktu yang lalu kita sudah bikin jakaba, kita sudah bikin air lindi, kemudian berbagai macam POC, dan hari ini kita akan mencoba sharing bagaimana asam amino itu kami akan buat untuk tanaman anggur kita, tanaman-tanaman buah kita yang lain, dan juga mungkin untuk cabai, sayuran, dan lain sebagainya yang sedang kita programkan sebagai satu upaya integrated farming di Primrose Green Garden. Kita langsung saja teman-teman ya. Di sini ada bahan-bahan. Ini adalah ikan kemarin istri saya beli, saya bilang simpan itu limbah ikannya, kepala ikan dan sebagainya. Di sini ada bawang-bawang sisa, kulit bawang, kemudian ada potongan tempe, dan ini adalah sumber protein yang sangat bagus untuk asam amino. Kemudian di sini ada telur. Ini ada telur apa aja? Ini kebetulan telur ayam ras, cukup satu karena saya menyiapkan air kelapa. Ini cuma 2 liter kurang lebih, sehingga telurnya cukup satu ya. Nah, untuk mengurai daripada proteinnya nanti supaya bisa menjadi fish emulsion, menjadi asam amino yang berbahan utama ikan ini ada nanas. Jadi kalau mau daging nanasnya juga boleh ya. Kali ini saya gunakan kulitnya aja. Ada dagingnya ikut sedikit. Dagingnya kemarin kita makan, dan kulitnya ini mengandung bromelain yang bisa mengurai daripada protein itu. Jadi caranya kita akan kemudian ini ada bahan juga. Ini ada gula ya. Ini larutan gula. Ini saya sudah siapkan 200 ml kurang lebih. Kemudian sebagai starter penambah pemicu daripada ininya, ini ada apalagi namanya nih, Yakult ya, Yakult. Sebenarnya kita bisa gunakan juga tape teman-teman ya, tape singkong yang sudah jadi itu untuk bisa mewakili gula dan bakterinya, starternya. Jadi karena saya nggak sempat beli tape kemarin, ini aja, ini bagus juga ya. Oke, jadi kita langsung pada pembuatan. Pertama kita blender dulu ya. Jadi jangan menggunakan air lain ya, kecuali kita hanya menggunakan air kelapa. Ini saya masukkan dikit-dikit ya. Mungkin butuh 2 kali nih ya. Oke. Kita kasih air kelapa sedikit. Air kelapanya kemarin juga bercampur dengan sisa gula. Ini tapi sedikit banget. Gak ada tempat itu ya. Tempat setelah ini di blender, atau bentar ya. Saya ambil lagi sedikit, jadi nanti bisa langsung setelah di blender langsung dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah berisi air kelapa. Ini hanya untuk membantu mengencerkan pada saat kita selesai melakukan pemblenderan. Kita masukkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Ini kita langsung masukkan aja ke ini, teman-teman ya. Langsung masukkan ke jerigen ini aja. Oke, mungkin ini ya. Nanti untuk blender berikutnya di skip aja dulu supaya tidak terlalu bising. Nanti setelah selesai semua baru kita lanjut videonya ya teman-teman untuk pemblenderan. Jadi ini teman-teman baru selesai pemblenderan untuk nanasnya yang tadi ya. Saya simpan dulu di sini tuh sementara. Jadi kita akan lanjut untuk pemblenderan daripada jeroan ikannya ya. Ini berisi kepala ikan, tulang ikan, kemudian ada tempe ya, ada sisa bawang, kulit bawang, dan ya itu ya teman-teman untuk sebagai sumber protein kita. Jadi saya lanjut blender dulu ini. Sumber protein ya. Jadi asam amino ini nanti akan merupakan pupuk yang lengkap ya, bahkan lebih lengkap daripada NPK karena di samping mengandung nitrogen ya, nitrogen, fosfor, dan kalium, juga ada magnesium, ada unsur-unsur mikro lainnya juga ada di dalam sini. Teman-teman, jadi ini kita blender lagi. Nanti baru kita campurkan dengan bahan yang sudah dihaluskan yang lainnya. Sudah. Kita cabut, amankan. Ini kita tuang ya, teman-teman, campurkan di sini nih. Ini masih baunya kurang enak ini. Ini sampai kameramennya tutup hidung ya. Tapi nanti setelah dia jadi, dia akan harum. Nah, ini kita campurkan 200, kurang lebih 200 sampai 250 mg air gula. Bisa juga menggunakan molase ya.
Ini kemudian telurnya teman-teman kita masukkan. Nah, enak nih, kayak mau bikin apa nih, martabak apa ya. Kemudian ini adalah Yakult yang berisi probiotik ya. Ada bakteri-bakteri yang bagus di sini. Ya, kalau teman-teman punya mol buatan sendiri di rumah juga bisa menggunakan E4 juga bisa. Ya. Nah, ini kulit telur seperti ini jangan dibuang, nanti dimasukkan ke komposter kita, jadi di kompos. Jadi kalau integrated farming itu tidak ada yang terbuang. Seperti kemarin kita buat kuteja untuk ternak unggas kita, jadi kotoran unggas, kotoran ayam bisa dijadikan sebagai pupuk, ya, kotoran kambing, kotoran sapi, kembalikan ke tanaman. Jadi tidak usah menggunakan pupuk kimia sintetis itu. Nah, itu dalam jangka panjang akan merusak struktur tanah. Jadi bukannya tanah semakin hari semakin baik, tapi semakin hari semakin rusak. Itulah yang membuat hari ini di negara kita tercinta ini terjadi ketergantungan pupuk karena dia sudah seperti kecanduan, ya. Tanah itu udah mati, tidak punya nutrisi lagi. Ya, jadi ini ya teman-teman. Ini saya harus hati-hati nih. Karena kalau tidak nanti tumpah nggak karu-karuan nih. Nah, ini dapurnya orang rumah udah. Ini tulang-tulangnya ini kita masukkan aja. Jadi teman-teman kalau tidak ingin tangannya terlalu terkontaminasi dengan bau-bau ikan dan sebagainya, pakai kos tangan lah. Oke. Seperti itu teman-teman ya, proses pembuatan asam amino kita. Ini tinggal saya tutup, lalu kemudian saya fermentasi kurang lebih 2 atau 3 minggu. Ya, makin lama sebenarnya makin bagus, tapi 2-3 minggu udah cukup. Indikasinya adalah setelah berubah bau. Ini sekarang baunya biasa aja sih, bau ikan dicampur, sudah tidak terlalu nyengat. Karena sudah mulai bekerja kan, tadi sudah ada blenderan nanas dan air gulanya. Dan gula itu sebagai makanan daripada bakterinya. Jadi ini yang saya bisa share kepada teman-teman. Salam organik, salam tani, salam sehat, dan tetap kita berbagi untuk orang banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.